وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقين وعافية. اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Al-Imam Abdullah Al-Hadrami rahimahullahu taala. Sudah wafat pada tahun 918 Hijriah. Maka ini semasa dengan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada pasal tentang adzan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru fil adzani, tentang adzan. Yustahabbu, disunnahkan, al-adzan, mengumandangkan adzan, wal iqamah, dan iqamat, lil maktubah, untuk salat wajib. Dengan syarat illam yasilha, jika dia tidak menyambung salat wajib tadi, bifaitatin, dengan salat yang terlewat. Disunahkan untuk siapa? Lirrajul, untuk seorang laki-laki. Walau munfaridan, meskipun dia sendiri. Walau sami'al adzan, meskipun dia mendengar adzan dari luar. Wali jama'atin tsaniyah, dan untuk jamaah yang kedua. Wafaitatin, dan juga untuk salat yang terlewat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adzan asal muasalnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat bermusyawarah. Ini kita salat 5 waktu tapi tidak ada aba-aba untuk datang ke masjid. Nah, sebaiknya dipakai aba-aba apa? Ada yang mengusulkan pakai trompet, maka beliau tidak suka karena menyerupai orang-orang Yahudi. Ada yang usul pakai lonceng, maka beliau tidak suka karena menyerupai orang-orang Nasrani. Ada yang usul pakai api, maka beliau tidak suka karena menyerupai orang-orang Majusi. Akhirnya semua sahabat pulang. Salah satunya sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Dia pulang sambil susah hatinya karena Nabi juga susah. Jadi apa yang disusahkan oleh Nabi membuat dia juga susah. Karena susahnya itu, akhirnya dalam tidur dia bermimpi. Didatangi orang. Orangnya menjual trompet. Maka ditanya oleh Abdullah bin Zaid, apakah kamu jual trompet? Iya. Untuk apa? Untuk apa? Mengajak orang sholat. Maka si penjual trompet tadi mengatakan, saya ajari yang lebih baik daripada trompet. Kamu ucapkan ini ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Nah, begitu dia bangun dari tidur, kemudian seperti biasa sholat subuh bersama Nabi. Biasanya Nabi setelah sholat subuh itu bertanya, tadi malam siapa yang bermimpi? Nah, maka Abdullah bin Zaid berkata, saya bermimpi ya Rasulullah. Salah satu tanda mimpi yang baik atau mimpi dari Allah itu adalah ketika kita bangun, ceritanya itu masih utuh. Tidak terlupakan. Nah, itu namanya ciri-ciri mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun-bangun sudah lupa apa tadi ya kisahnya. Nah, itu nggak perlu digubris mimpi-mimpi kayak gitu. Ya. Itu mimpi kembang tidur saja. Nah, akhirnya setelah disampaikan kepada Nabi, Nabi pun setuju, baiklah sekarang kita kumandangkan azan saja. Maka saya yakin kalau kita mengumandangkan azan, maka pahala ngalir kepada Abdullah bin Zaid. Karena dialah yang pertama menyampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disetujui oleh Nabi. Seandainya tidak disetujui oleh Nabi, nggak boleh langsung ditetapkan. Karena mimpi bukan dalil. Nah, sekarang adzan itu artinya apa? Adzan artinya pemberitahuan. Maka maksudnya adzan adalah memberitahukan sudah masuk waktu sholat. Sehingga jangan adzan sebelum waktunya. Karena fungsinya untuk memberitahu masuk waktu sholat. Nama lain dari adzan adalah nida. Nida itu artinya panggilan. Yaitu memanggil orang-orang yang di luar masjid supaya datang ke masjid untuk sholat jamaah.
Maka fungsi adzan ada dua. Satu, memberitahu sudah masuk waktu. Dua, mengajak orang untuk sholat berjamaah. Hukumnya apa? Beliau mengatakan yustahabbu, disunnahkan, berarti tidak wajib. Sehingga kalau ada sholat jamaah tanpa adzan dan tanpa qomat, hukumnya sah. Atau qomat saja tanpa adzan juga sah. Lirrajul, bagi laki-laki, berarti perempuan jangan mengumandangkan adzan. Kenapa? Perempuan tidak disyariatkan untuk mengeraskan suara. Walau munfaridan, meskipun sendiri, tetap adzan. Jadi panjenengan misalnya petani, bertani di sawah. Kemudian sawahnya jauh dari masjid. Dan pekerjaan belum selesai sampai adzan zuhur. Silahkan sholat di sawah sendiri, nggak apa-apa. Kumandangkan adzan. Dan nanti kalau di belakang ada yang mengatakan amin dengan keras, jangan takut, itu jin-jin yang sholat bersama panjenengan, nggak ada masalah. Rasulullah pernah berpesan kepada seseorang, kalau kamu sedang membawa kambing-kambingmu ke tempat kamu menggembala kambing, maka sudah masuk waktu sholat, silahkan kamu adzan. Padahal cuma sendiri saja. Nah, tetap disuruh adzan. Walau sami al-adzan, meskipun di tempat dia sholat mendengar adzan di masjid-masjid, ya, tapi tetap untuk dia disunahkan adzan. Wali jamaatin tsaniyah, jamaah yang kedua tetap sunnah adzan. Panjenengan datang ke masjid jam 2 karena musafir. Nah, maka tetap disunahkan untuk adzan meskipun sudah jam 2 siang. Tapi jangan pakai mic, nanti dikira orang gila. Kayak jam loro adzan sopo kayak ini. Nah, jadi adzannya cuma sekedar mengamalkan sunnah saja. Wafaitah, sholat yang terlewat, sama juga dikumandangkan adzan. Nabi pernah sholat subuh itu ketika matahari sudah terbit. Gara-gara safar kemudian lelah. Nah, maka tidur bangunnya kesiangan. Begitu bangun matahari sudah terbit, Nabi mengatakan, yuk pindah tempat. Di sini banyak setan sehingga kita diganggu setan. Setelah pindah ke tempat yang lain, sampai di situ tidak langsung sholat subuh, tapi adzan dulu. Setelah adzan kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian baru sholat subuh. Nah, berarti sholat yang terlewat tetap disunahkan adzan. Kita lanjutkan. Fa'ini ijtama'a, kalau berkumpul fawaid, beberapa sholat yang terlewat. Au jama'a, atau menjamak sholat. Takdiman atau takhiran, baik sholatnya jamaknya takdim atau jamak takhir. Takdim itu di waktu awal, takhir itu di waktu sholat yang kedua. Maka adzan lil ula, cukup adzan untuk sholat yang pertama, wahdaha saja. Jadi kalau sholatnya jamak, maka adzannya cuma 1 kali. Yang 2 kali apa? Qomatnya. Jamak zuhur dengan asar karena hujan. Berarti azannya zuhur saja. Tapi qomatnya zuhur dan asar. Jamak musafir juga begitu. Kita turun di masjid jam 12 malam. Belum sholat maghrib sama isya. Nah, azannya untuk maghrib. Kemudian qomatnya untuk maghrib dan isya. Kemudian, wa yustahabbu, dan disunnahkan. Al-iqamatu wahdaha. Qomat saja lil mar'ah. Bagi perempuan. Jadi untuk ibu-ibu tidak ada syariat adzan, adanya syariat qomat. Kenapa? Karena qomat tidak perlu suara keras sehingga ibu-ibu bisa qomat. Tapi adzan itu disyariatkan untuk dikeraskan. Padahal wanita tidak disyariatkan untuk mengeraskan suara. Maka kalau ada jamaah khusus perempuan, imamnya juga perempuan, tidak usah pakai adzan, tapi silahkan pakai qomat. Ibu-ibu yang ada imamnya perempuan, silahkan pakai qomat. Nggak usah teriak-teriak qomatnya. Karena qomat itu fungsinya memberitahu orang yang sudah datang. Orang yang sudah datang di masjid, sudah kumpul, nunggu imam kan. Nah, mereka kan nggak tahu kapan datangnya imam. Nah, supaya tahu imam sudah datang, dikumandangkan qomat. Sehingga ada yang khusyuk berdoa, ada yang sedang zikir, ada yang sedang ngantuk. Nah, begitu mendengar qomat, semuanya sudah paham bahwa ini imamnya sudah datang. Itu fungsi qomat. Kemudian wa ayyu qala, dan disunahkan bahwasanya diucapkan fis salatil masnunati, bagi salat yang disunnahkan jama'atan untuk dilakukan berjamaah, dikumandangkan as-salatu jami'ah, salat itu mengumpulkan.
Jadi azan itu ada dua macam. Kalau untuk sholat wajib, maka azannya azan yang biasa kita dengar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau untuk sholat sunnah yang disyariatkan untuk jamaah, maka cara mengumpulkannya adalah as-sholatu jami'ah. Terus terang, mazhab Syafi'i di sini kita tidak pakai. Kenapa? Karena Rasulullah menggunakan as-sholatu jami'ah cuma untuk satu sholat, yaitu sholat gerhana atau kusuf. Sholat sunnah yang lain enggak? Sholat tarawih, apakah Nabi pakai as-sholatu jami'ah? Tidak. Padahal tarawih juga disunahkan berjamaah. Sholat id, apakah Nabi juga pakai as-sholatu jami'ah? Tidak. Padahal sholat id juga disunahkan untuk berjamaah. Tapi memang mazhab Syafi'i menyamakan antara sholat gerhana dengan sholat yang lain. Kenapa? Karena sama-sama sholatnya sholat sunnah. Sama-sama dihasungkan untuk berjamaah. Berarti kalau untuk sholat gerhana diucapkan as-sholatu jami'ah, maka yang lain dikiaskan dengan sholat gerhana. Jadi di sini mazhab Syafi'i dalilnya dalil nawa qiyas, menyamakan. Selain dalil qiyas, mereka juga punya dalil lagi, yaitu hadis yang mursal. Bahwasanya Rasulullah kalau sholat id menggunakan as-sholatu jami'ah. Tapi hadis yang mursal adalah termasuk hadis yang dhaif, sehingga kita tidak pakai. Tapi silahkan ya, kalau ada yang mau pakai, maka jangan kita kemudian membid'ahkan. Jadi kalau di Indonesia ada sholat id, kemudian ada yang as-sholatu jami'ah, nggak usah kita jawil bid'ah, nggak usah begitu. Kita bilang aja, oh ini mazhab Syafi'i. Kalau kita nggak pakai, kenapa? Kita pakai mazhab Hambali. Ya, mazhab Hambali nggak pakai as-sholatu jami'ah. Kemudian, wasyartu dan syarat sihhatil adzan, sahnya adzan, ada beberapa syaratnya, ada 5. Syarat yang pertama, al-waktu, harus masuk waktu. Jadi kalau adzan belum masuk waktu, adzannya tidak sah. Adzan maghrib jam 5:30, padahal waktunya 5:30 lebih 10. Ini adzan tidak sah. Maka nanti jam 5:30 lebih 10 harus adzan lagi diulang. Illa subuh, kecuali salat subuh. Fayajuzu, maka boleh ba'da nisfil lail, setelah separuh malam. Tetapi nanti kalau sudah masuk waktu, hendaklah diulang lagi adzannya, sehingga adzannya 2 kali. Maka khusus adzan subuh, adzannya ada 2. Ada adzan awal, ada adzan akhir. Adzan awalnya sebelum masuk waktu, dalam rangka membangunkan orang supaya persiapan. Adzan yang kedua ketika sudah masuk waktu, dalam rangka memberitahu waktunya sudah masuk. Ini khusus untuk adzan subuh. Jadi adzan malam itu hakikatnya adzan subuh. Tetapi adzan subuh sebelum waktunya. Fungsinya orang-orang supaya persiapan. Kenapa khusus subuh Pak adzannya 2 kali? Karena orang-orang pada tidur. Kalau langsung adzan subuh, mungkin banyak yang terlambat. Tapi kalau pakai adzan malam dulu, maka orang sudah pada bangun. Dan ternyata banyak orang yang kurang beragama, tetapi ketika ada adzan malam itu malah senang. Di kampung teman saya diceritakan, ibu-ibu itu senang kalau ada adzan malam. Padahal mereka nggak pakai jilbab. Kenapa? Ternyata kerjanya di pasar ibu-ibu itu. Nah, jam 3 di azan itu senang. Wah, tidak akan telat ke pasar nih. Jadi mereka berterima kasih sama kita. Wa illa, dan kecuali al-awwal min yaumil jum'ah. Azan yang awal di hari Jumat. Jadi khusus untuk azan awal Jumat juga boleh sebelum masuk waktu. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena Madinah sudah sangat banyak orang, sehingga kalau dikumandangkan azan cuma sekali, banyak yang belum siap. Masih ada yang di pasar-pasar. Maka Sayyidina Utsman kemudian mengumandangkan azan di pasar Zawra. Setelah di pasar dikumandangkan azan, orang-orang kemudian pada pergi ke masjid. Nah, begitu sudah sampai masjid, masuk waktu, baru dikumandangkan azan yang sesungguhnya. Jadi dikiaskan oleh Sayyidina Utsman dengan azan subuh. Nomor 2, wat tertib, dan harus urut. Jadi nggak boleh dibolak-balik. Allahu Akbar, Allahu Akbarnya diakhirkan. Pertama, la ilaha illallah. Nggak bisa.
Apakah panjenengan mau kepala panjenengan ditaruh di bawah? Enggak mau kan? Nah, sama juga adzan jangan dibolak-balik. Kenapa? Ini adalah ibadah. Ibadah tidak boleh kita ubah-ubah. Kalau diubah-ubah namanya menjadi bid'ah. Syarat yang ketiga, wal muwalat dan harus berkesinambungan. Kesinambungan maksudnya setelah kalimat adzan selesai, maka jedanya jangan lama-lama. Lanjutkan lagi kalimat berikutnya. Allahu Akbar. Ngambil kopi, ngopi sak gelas. Habis itu asyhadu an la ilaha illallah. Tidak sah adzan seperti itu. Karena jedanya terlalu panjang. Yang keempat, wa kaunuhu min wahidin. Kondisi adzan itu harus dari satu orang. Jadi nggak boleh adzan berjamaah apa sekalimat sekalimat dua orang saya Allahu Akbar terus kamu gantian Allahu Akbar tidak sah begitu harus satu orang. Kenapa? Karena Rasulullah seumur-umur tidak pernah mengajarkan azan berjamaah tapi azan itu satu orang. Bilal azan ya Bilal saja. Ibnu Maktum azan ya Ibnu Maktum saja. Bilalnya diam. Berarti harus satu orang. Kalau tadarus boleh seayat-seayat. Dan anak-anak itu ternyata kalau diajak hafalan dengan seayat-ayat itu semangat tuh. Anak saya baca subuh biasanya saya ajak hafalan. Tapi kalau hafalan bareng baca, nah, kadang-kadang males malah ditinggal tidur. Kalau seayat-seayat malah semangat. Jadi semacam ada tantangan. Oh ini seayat-seayat. Nah, maka tadarus boleh seayat-seayat tapi adzan nggak boleh. Syarat yang kelima, wabil Arabiyyah dan harus dengan bahasa Arab. In kana thamma jika di sana ada mayyuhsinuha orang yang bisa berbahasa Arab. Jadi azan ini karena ibadah, maka tidak boleh kita ubah dengan bahasa kita. Berbeda dengan doa. Doa ini bukan ibadah yang mahdhah. Sehingga kalau kita doa pakai bahasa apapun bebas. Tapi azan ini ibadah yang mahdhah, ibadah yang khusus sehingga tidak bisa diubah-ubah. Sama dengan sholat. Allah Maha Besar tidak sah. Allah mendengar siapapun yang memujinya, nah, tidak sah. Harus sami Allah liman hamidah. Wa alaihi ayyata'allam dan dia wajib untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi, kalau di satu kampung itu tidak ada orang yang bisa bahasa Arab, maka supaya adzannya berbahasa Arab, harus wajib belajar bahasa. Jadi belajar bahasa Arab itu bisa kondisinya wajib. Kapan? Ketika sekampung semuanya tidak ada yang bisa adzan dengan bahasa Arab. Nah, saat itu wajib panjenengan belajar bahasa Arab. Adapun sekarang, karena sudah banyak orang yang bisa adzan dengan bahasa Arab, maka hukum mempelajari bahasa Arab untuk panjenengan, hukumnya apa? Tidak wajib. Tidak wajib. Sehingga panjenengan tidak usah khawatir. Wah, nanti masuk surga bisa enggak ya? Karena saya enggak bisa bahasa Arab. Padahal di surga pakai bahasa Arab. Tenang saja. Kalau panjenengan masuk surga, maka otomatis mulutnya bisa bahasa. Baik, kita lanjutkan. Wa syartuhuma dan syarat keduanya. Keduanya ini apa? Adzan dan qomat. Adalah isma'u memperdengarkan ba'dil jamaah kepada sebagian jamaah. Jadi adzan kalau tidak terdengar oleh siapapun tidak sah. Misalnya adzannya bisik-bisik. Ini enggak sah. Qomatnya bisik-bisik. Enggak ada yang dengar. Enggak sah. Kemudian wa isma'u nafsi memperdengarkan kepada diri sendiri in kana munfarida jika dia sendirian. Seperti tadi, pas panjenengan bertani, kemudian datang waktu zuhur. Nah, panjenengan azan sendiri. Syaratnya memperdengarkan kepada diri sendiri. Sehingga kalau azannya bisik-bisik seperti tadi, nggak apa-apa. Allah Akbar. Karena sudah dengar kita. Sah. Kenapa? Karena adanya untuk diri sendiri. Sehingga dirinya sudah dengar, sudah. Jadi ini bisa dijadikan teka-teki. Ya. Kapan azan dengan bisik-bisik sah? Ketika adanya untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk mengadzani orang secara umum, maka tidak bisa adzan bisik-bisik.
Jadi fikih itu mencerdaskan otak kita, Pak. Nah, bisa apa? Kita mengolah otak seperti ini. Kemudian, wa syartul muadzin, syaratnya muadzin. Kalau tadi kan syaratnya adzan, sekarang syaratnya muadzin. Ada berapa? Ada 9. Satu, al-Islam, harus beragama Islam. Maka kalau ahok adzan, sah nama badan? Tidak sah, kafir pengek. Yang kedua, at-tamyiz, harus mumayyiz, usia 7 tahun. Maka anak 5 tahun adzan tidak sah. Nah, sehingga anak-anak yang adzan itu panjenengan lihat usianya berapa. Usianya masih terlalu kecil. Nah, jangan adzan dulu. Kalau latihan adzan nggak apa-apa. Yang ketiga, wadzukurah, dan laki-laki. Sehingga kalau yang adzan itu cewek, tidak sah. Seperti katanya ada kasus itu, seorang perempuan dinikahi oleh seorang perempuan, tapi ngakunya sebagai laki-laki. Kadang-kadang suaminya dalam tanda petik tadi ke masjid untuk adzan. Itu adzannya tidak sah. Yang adzan cewek, meskipun tampilannya kayak cowok, suaranya juga kayak cowok. Tapi menilai orang cowok atau cewek itu pada jenis kelaminnya, bukan pada tampilan wajahnya. Meskipun wajahnya ganteng kayak Nabi Yusuf, tapi kalau bawahnya itu adalah kelamin perempuan, berarti cewek. Meskipun cantik seperti Zulaikha, tetapi kalau ternyata kemaluannya adalah setik, berarti cowok. Jadi menilainya bukan di wajahnya. Oh, syaratnya cuma ada 3 kok, 9 gimana? Yang 9 itu yang bawahnya itu, makruhnya itu. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Nah, berarti yang dimakruhkan ada 9. Kalau syaratnya muadzin cuma 3. Islam, mumayyiz, cowok. Berarti kafir tidak sah adzan, berarti anak kecil balita tidak sah adzan, berarti perempuan tidak sah adzan. Wa yukrahu, dan dimakruhkan at-tantitu, untuk mendayu-dayukan adzan. Nah, jadi adzan yang kebanyakan ini adzan yang makruh. Kalau mau adzan yang tidak makruh, adzanlah tanpa nada, tanpa meliuk-liuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini adzan yang sunnah. Adapun Allah panjang, itu makruh hukumnya. Bahkan bisa tidak sah ketika kalimatnya berubah artinya. Misalnya, Allahu Akbar. Ini tidak sah. Karena kalau A-nya panjang, berarti artinya apakah Allah Maha Besar? Loh, malah teko. Tidak sah. Makanya hati-hati. A-nya panjang berarti pertanyaan. Kalau pertanyaan berarti tidak sah. Maka supaya adzan kita bagus, nggak usah dimeliuk-meliukkan. Udah adzannya datar saja. Umar bin Abdul Aziz punya seorang muadzin. Adzannya itu meliuk-liuk. Maka dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz. Adzin adzanan samhan. Kamu adzan yang datar. Wa illa fa'tazil. Kalau nggak bisa adzan datar, silahkan pergi. Saya ganti muadzin yang adzannya datar. Maka kalau Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah sekarang, itu banyak muadzin yang dipreteli oleh beliau. Saudara iso adzan, salah adzan. Diganti nanti Abu Zaidan yang adzan. Karena adzan saya bagus. Terus yang kedua, wal kalamul yasir, dan ucapan yang ringan fihi pada saat adzan. Jadi ngobrol sedikit pada saat adzan itu makruh. Maka misalnya Allahu Akbar, kemudian kan jeda sebentar kan. Nah, kemudian ngobrol sama temannya di masjid situ, makruh. Adapun kalau ngobrolnya banyak, tidak makruh lagi. Itu nanti adzannya tidak sah. Yang ketiga, watarku ijabati, dan meninggalkan menjawab adzan. Maksudnya orang yang mendengar adzan makruh untuk tidak menirukan adzan. Maka kalau kita mendengar adzan, hendaklah kita tirukan. Kita sedang ngobrol, kemudian adzan terdengar. Nah, ngobrolnya bisa dihentikan dulu. Ngobrolnya lanjut nggak apa-apa, tapi kalimat adzan tetap ditirukan karena meninggalkannya makruh. Yang keempat, wa ayyu adzina, melakukan adzan qa'idan, dengan duduk, au raqiban, atau berkendara, ilal musafir ar-raqib, kecuali musafir yang sedang berkendara. Jadi adzan itu sunnahnya dengan berdiri.
Adapun kalau duduk maka makruh, kecuali darurat ya. Panjenengan tengah-tengah adzan tiba-tiba mau pingsan, mau jatuh, geliang-geliang. Nah, maka supaya nggak pingsan kemudian duduk, nggak apa-apa seperti ini. Tetapi kalau tidak ada sebab, maka adzan dengan duduk adalah makruh. Yang kelima, wafasiqon, seorang yang fasik. Orang yang terkenal dia misalnya mabuk, nah, kemudian dia adzan. Nah, makruh hukumnya. Sahnya sah, tetapi apa? Makruh. Orang yang kerja di bank, padahal bank itu adalah mengandung riba, itu fasik. Maka orang yang bekerja di bank jangan dibiarkan mengumandangkan azan karena azannya jadi makruh. Ya tetap sah sebenarnya. Yang keenam, wasobiyan, anak kecil. Anak kecil maksudnya yang belum mumayyiz, itu makruh. Yang ketujuh, wajunuban dan orang junub. Jadi kalau panjenengan sedang junub, hendaklah mandi dulu sebelum azan. Meskipun seandainya nekat azan, ya sah. Karena cuma makruh saja. Makruh saja. Rasulullah bersabda, karihtu an azkurullah illa ala tuhrin. Saya tidak senang zikir kepada Allah kecuali kondisi saya suci. Azan termasuk zikir. Berarti disunahkan azan dalam kondisi sudah suci. Jadi paling bagus muadzin itu datang ke masjid sebelum jam azan. Supaya jam masuk tit langsung azan. Dan sebelum dia masuk masjid, disunahkan dia sudah punya wudhu sehingga datang ke masjid sudah kondisi suci dari hadas. Itu yang paling bagus. Yang kedelapan, wa muhditsan dan orang yang sudah hadas, maka juga makruh. Illa kecuali idza ahdatsa, kalau dia hadas fi asna'il adzan, di tengah-tengah adzan, fayutimmu, maka silahkan melanjutkan adzan. Jadi kalau hadasnya di tengah-tengah adzan, tidak makruh untuk melanjutkan. Kenapa? Karena kalau kita wudhu dulu, nanti ada jeda yang panjang. Padahal jeda yang panjang bisa menyebabkan adzannya tidak sah. Sehingga kalau hadasnya di tengah-tengah adzan, silahkan dilanjutkan, tidak makruh. Yang kesembilan, wattawajjuh fihima, menghadap pada adzan dan qomat li ghairi qiblah, kepada selain kiblat. Adzan menghadap utara, makruh. Selatan, makruh. Timur, makruh. Yang tidak makruh menghadap ke arah barat. Tidak harus nyerong lurus ke arah Ka'bah, tidak harus. Karena kita berada di Indonesia. Indonesia itu jauh dari Ka'bah. Semakin jauh dari Ka'bah, maka kewajibannya untuk menuju kepada Ka'bah, menghadap kepada Ka'bah, itu semakin longgar. Kalau kita di Masjidil Haram, tidak boleh sholat tanpa menghadap langsung ke badannya Ka'bah. Harus badannya Ka'bah. Nyerong dikit aja, nggak menghadap ke badan Ka'bah, tidak sah sholatnya. Tapi kalau sudah keluar dari Masjidil Haram, nah, maka tidak harus ke badannya Ka'bah. Cukup ke badannya Masjidil Haram. Kalau sudah keluar dari Mekah, kemudian menjauh, maka kewajibannya cuma menghadap ke arahnya saja. Arah itu ada 4. Barat, selatan, timur, utara. Di mana arahnya Ka'bah untuk orang Indonesia? Barat. Berarti sholat menghadap barat sudah sah, nggak harus miring-miring. Yang mengharuskan miring-miring berarti menyempal dari mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan yang wajib hanya ke arahnya saja. Dan itu jelas dalam Quran. Wahai fima kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Dimanapun kalian berada, hadapkan wajah kalian ke arahnya Ka'bah. Allah tidak mengatakan ke badannya Ka'bah, tapi ke arahnya Ka'bah. Dan arah ada 4. Maka kalau masjidnya itu sempit, sehingga softnya dimiring-miringkan, itu menyebabkan jadi sangat berkurang softnya, nggak usah dimiring-miringkan. Kalau masjidnya longgar, besar, sehingga softnya dimiringkan masih nyaman, nggak apa-apa, silakan miring-miring, nggak apa-apa. Jadi yang salah itu adalah yang mengharuskan miring, padahal Allah tidak mengharuskan. Itu termasuk ta'amuk, tasyaddud, berlebih-lebihan dalam agama. Yang tidak wajib dengan diwajibkan. Perempuan pakai cadar, bagus atau tidak? Bagus. Wajib atau tidak? Tidak wajib. Jangan mewajibkan cadar. Mewajibkan itu adalah berlebihan. Karena Rasulullah saja tidak
wajibkan. Begitu maksudnya. Nah, maka dalam hal ini juga begitu. Kita lanjutkan. Kalau tadi yang makruh ada 9, maka sekarang yang sunnah. Ada berapa yang sunnah? Wah, banyak sekali ini yang sunnah. Panjenengan tulisi sendiri nomornya ya. Wa yusannu dan disunahkan. Satu, tartiluhu, mentartilkan azan. Tartil itu maksudnya tidak tergesa-gesa. Pelan-pelan. Allahu Akbar, berhenti. Jangan langsung disambung. Inilah bedanya antara azan dengan qomat. Kalau azan itu perlahan-lahan. Kalau qomat itu cepat. Perbedaan yang kedua, azan itu dikeraskan. Kalau qomat tidak perlu keras-keras. Perbedaan ketiga, azan itu untuk mengajak orang yang di luar. Qomat itu untuk mengajak orang yang ada di dalam. Nah, perbedaannya tiga. Yang kedua, wat tarji'u fihi, dan mentarji' azan. Tarji' maksudnya adalah mengulangi syahadatain 2 kali. Caranya adalah ucapkan syahadatain dengan suara yang ringan. Setelah itu ucapkan lagi syahadatain dengan suara yang keras. Saya contohkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya apa? Tarjih. Siapa yang pernah azan dengan tarjih? Tunjuk jari. Tidak ada. Belum tahu. Nih. Berarti besok mau azan tarjih. Insya Allah. Insya Allah kalau azan 2, nanti istrinya 2. Di surga, di surga. Nih. Surga, tenang aja. Supaya ibu nggak marah. Sunnahnya tarjih ini adalah diperintahkan oleh Nabi kepada Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah itu azan di Makkah. Tetapi Bilal azan di Madinah tidak disuruh tarjih. Jadi tarjih boleh, tidak tarjih juga. Jadi orang-orang biasanya pakai adanya Bilal. Tapi kalau tarjih pakai adanya Abu Mahdhurah. Semuanya sunnah. Tapi saya lebih suka sunnah ini dilakukan supaya sunnah Nabi yang mati menjadi hidup. Yang ketiga, wat taswib, dan mengucapkan taswib fi subhi, pada waktu subuh, adaan, baik azan ada, wa qadaan, maupun azan yang qada. Taswib itu adalah ucapan as-salatu khairun minan naum. Baik azannya adalah azan di waktunya atau azannya di luar waktu qada. Misalnya tadi jam 8 baru bangun kesiangan, maka tetap saja pas azan subuh disunnahkan mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Tapi ini mazhab Syafi'i nggih. Yang kita pakai adalah taswib ini dikumandangkan pada azan malam. Memang ini masalah khilafiyah. Hadisnya sebenarnya satu sebenarnya. Rasulullah menyuruh untuk taswib pada azan yang pertama. Nah, azan pertama maksudnya apa? Ada yang mengartikan azan pertama itu azan sebelum masuk waktu subuh. Karena azannya kan ada 2 tadi. Ada yang mengatakan azan pertama itu maksudnya ya azannya subuh tadi. Karena azan subuh ada 2 kali. Ada azan, ada qamat. Nah, qamatnya nggak pakai as-salatu khairum minan naum, tapi azannya pakai salatu khairum minan naum. Nah, jadi silahkan. Taswib ini di azan malam silahkan. Ada ulama pendapat begitu. Ada juga ulama pendapat taswib ditaruh di azan subuh. Jadi panjenengan sekali-kali jangan menganggap saudara-saudara kita NU yang as-salatu khairum minan naum azan subuh adalah bid'ah. Bukan bid'ah. Itu hanya beda pendapat, hadisnya satu. Jelas ya? Tapi masuk akalnya menurut saya lebih bagus as-salatu khairum minan naum pada azan malam. Orang-orang kan lagi tidur kan ini. Nah, maka as-salatu khairun minan naum. Ayo bangun, bangun, bangun. Karena ini untuk tahajud. Tapi kalau sudah masuk subuh, bukan as-salatu khairun minan naum lagi. Wajib bangun. Karena kalau lebih baik tok, nah, maka ada orang pilih selimut. Oh, kuruwe HP tok israfuko, berarti sama-sama PE ini. Tapi kalau wajib, nah, maka selimutnya ditinggalkan. Sunnah yang keempat, wa yusannu, dan disunahkan al-iltifa, menoleh biroksihi, dengan kepala. Jadi bukan dengan badan, tapi kepalanya toh. Wahdahu, kepalanya saja. Yaminahu, ke arah kanan. Fi hayya 'alas shalah, pada ucapan hayya 'alas shalah. Wa yasarahu, dan ke kiri. Fi hayya 'alal falah, pada ucapan hayya 'alal falah.
Kenapa disunahkan menoleh? Supaya suaranya terdengar ke semua penjuru. Kanan dengar, kiri dengar. Sehingga kalau adzannya pakai mic dan mic-nya nempel di tembok, jangan noleh kanan kiri ramebu suaranya. Hayya 'ala shalah, malah ra krungu. Kecuali kalau mic-nya kita pegang. Nah, mic-nya kita pegang maka tetap sunnah menoleh. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah gitu. Mungkin sebagian orang bertanya, dulu kan tanpa mic, sehingga noleh kanan kiri wajar. Sekarang pakai mic, nggak perlu noleh kanan kiri. Maka jawabnya adalah sunnah tetap sunnah meskipun sudah tidak begitu diperlukan seperti dulu. Jelas ya? Dulu Bilal noleh, berarti tetap sunnah noleh. Karena noleh ini selain fungsinya supaya suaranya keras, tersebar, juga fungsinya supaya tidak ada su'udzon. Apa maksudnya? Orang dulu adzan tuh naik ke atas rumah. Nah, kalau ada orang naik ke atas rumah, pasti ada yang suudzon. Kayak lagi ngintip sopo kayaknya. Ngintip orang mandi kayak. Nah, supaya tidak di suudzoni, maka adzannya noleh ke arah kanan dan ke arah kiri. Sehingga orang dari jauh yang tidak mendengar suara adzan tersebut, melihat ada orang toleh, dia paham, oh lagi adzan. Nah, jadi fungsinya dua. Supaya suaranya tersebar, juga supaya tidak ada suudzon. Yang kelima, wa yusannu dan disunnahkan wad'u meletakkan usbu'aihi kedua jari, maksudnya ibu apa jari telunjuk, fi shimakhai pada kedua lubang udunaihi kedua telinganya fil adzan pada waktu adzan dunal iqamah bukan waktu qamat. Jadi sunnahnya telunjuk ini ditutupkan pada telinga. Kira-kira supaya apa? Supaya lebih keras suaranya. Makanya untuk qomat tidak perlu. Karena qomat hanya memberitahu orang-orang yang ada di dalam masjid. Nggak perlu keras-keras. Yang keenam, wa kaunul muadzin. Dan kondisi seorang muadzin thiqatan. Orang yang terpercaya. Jadi jangan pilih muadzin yang tertuduh. Yang tertuduh tidak jujur atau tidak benar. Atau orang yang agamanya tidak genah. Tapi pilihlah orang yang terpercaya agamanya. Kenapa? Karena muadzin kata Nabi adalah ul muslimin. Orang-orang yang diamani oleh umat Islam untuk menjaga dua. Menjaga waktu sholat dan menjaga waktu puasa atau sahur. Kemudian muadzin juga mutatawwi'an. Orang yang sukarela. Sukarela artinya tidak minta upah. Kamu nyuruh saya adzan. Upahnya berapa setiap adzan. Nah, jangan cari muadzin yang kayak gitu. Muadzin yang sukarela yang apa? Yang pilih nih, relawan nih. Tapi seandainya muadzin dikasih upah gimana? Bolehnya boleh. Ini yang tercela adalah kalau dia minta nih. Tapi kalau kita kasih maka tidak masalah. Wasayyitan dan suaranya keras. Karena Bilal suaranya keras, maka dipilih oleh Nabi sebagai muadzin. Padahal yang mimpi adalah Abdullah bin Zaid, tetapi Nabi tidak menunjuk Abdullah bin Zaid, padahal yang mimpi adalah Abdullah bin Zaid. Wahasana saut dan suaranya bagus. Nah, jadi Bilal itu selain suaranya keras juga suaranya bagus. Maka jangan pilih yang suaranya elek banget, ngeprank gitu. Lapar, lapar. Nah, itu jangan dipilih orang kayak begitu. Nah, dan kok elek men sehingga orang yang mau ke masjid jadi males karena mules mendengar suara yang tidak enak. Kemudian wa ala murtafi'in dan di atas tempat yang tinggi. Bilal waktu itu naik. Makanya di masjid-masjid dibuat apa? Menara. Nah, itu supaya adanya naik ke atas. Tapi seringkali menara itu hanya untuk masang hornya saja. Muadzinnya tetap berada di bawah. Nah, itu rakacek nggak menara. Kalau mau buat menara, karena harganya mahal, maka sunnah ini silahkan dilakukan. Muadzinnya naik, supaya betul-betul seperti Bilal dulu naik. Tapi kalau tidak perlu naik karena sudah ada mic ya nggak usah pakai apa menara karena mahal harganya. Bukan berarti menara haram bukan ya. Tapi saya lihat beberapa masjid itu menaranya mubazir. Mubazirnya yaitu terlalu mahal biayanya. Sementara di sekitar masjid, jamaah masjid banyak orang-orang yang miskin yang nggak punya rumah. Malah bangun menara harganya ratusan juta. Ini tidak sopan kepada umat Islam yang miskin-miskin.
Kemudian wa biqurbil masjid, dan di dekatnya masjid adzan itu. Jangan jauh sana, tapi di masjid itu sendiri. Wa jam'i kulli takbirataini binafasin, dan menggabungkan setiap dua takbir dengan satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi satu nafas. Padahal kan dua kalimat, satu nafas. Wa yaftahur ra. Semuanya sama ya? Wa yaftahur ra sama. Dan dia memfathahkan ra, betul nggak di situ? Fil ula, pada kalimat pertama, fi qawlihi, pada ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa yusakkinu, dan mensukun fit tsaniyah pada ra yang kedua. Jadi menurut beliau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ra-nya di fathah. Semuanya fathah kan? Wa yaftahu. Kalau dulu guru saya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena memang asalnya itu Allahu Akbaru, ya kan? Kemudian sambung kepada alif lam, berarti Allahu Akbarullah. Tapi kalau beliau mengatakan wa yaftahu ra, ra-nya di fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena alif fathahnya alif dipindahkan kepada ra. Bisa dipahami? Ini namanya bacaan nakal. Nakal itu apa? Memindah huruf yang harokat huruf setelahnya pada huruf sebelumnya. Setelahnya ada alif a, gitu kan? Nah, a-nya ini pindah ke ra. Berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum biasanya apa? Akbaru, ya. Nah, pakai mazhab Syafi'i kadang-kadang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya bacaan nakal. Bacaan nakal dalam Quran ada. Ministabraqa. Min istabraqa. Menjadi ministabraqa. Bi'salismu. Aslinya bi'sal ismu. Menjadi lismu. Nah, itu nakal namanya. Nah, seperti ini juga, nakal. Wa qaul, dan ucapan ala sallu firrihal. Ketahuilah, salatlah di rumah masing-masing. Fil lailatil mumtirah. Pada waktu malam hujan. Au dzatir rih, atau angin kencang. Awil zulmah, atau gelap gulita. Kapan mengucapkannya? Silahkan pilih ba'dal adzan, setelah adzan selesai boleh, awil hayy 'alaitain, atau setelah hayy 'alaitain juga boleh. Ini menurut beliau. La ilaha illallah, kemudian ala sallu firrihal, supaya sholatnya di rumah masing-masing. Kalau kita biasanya sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum, ada tiga. Ala sallu fi rihal boleh, sallu fi rihalikum boleh, sallu fi buyutikum boleh. Nah, maka silahkan tiga ini pilih salah satu saja, jangan digabung-gabung. Milih salah satu. Ya. Kemudian boleh pilih, boleh setelah adzan selesai baru sallu fi buyutikum boleh, atau setelah hayya 'alatain, setelah hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, baru kemudian sallu fi buyutikum boleh, atau seperti yang biasa kita lakukan sebagai ganti dari hayya 'alas shalah. Dan itu paling masuk akal menurut saya. Hayya 'ala shalah kan mengajak salat kan. Nah, kalau memang kita nyuruh salatnya di rumah, berarti nggak usah ngajak dong, karena malah nyuruh di rumah. Nah, paling masuk akal adalah pendapat ketiga, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dihapus, diganti dengan sallu fi buyutikum. Tapi tetap saja ini pendapat ulama, ini ada dasarnya, ada hadis sahih yang menunjukkan bahwa itu dibacanya setelah selesai adzan. Maka paling bagus gini ini semuanya dilakukan, meskipun hanya sekali. Ya. Jadi besok kalau adzan, musim hujan kan, nah, pas musim hujan, pas adzan ini silahkan tiga sunnah atau tiga pendapat ini dilakukan semuanya dengan waktu yang berbeda-beda. Kemudian wal adzan, dan disunahkan adzan di subhi untuk subuh marroten dua kali, tadi sudah. Wa yusawwib, dan mengucapkan taswib. Apa taswib tadi? As-salatu khairu minan naum, fihima, pada keduanya. Wa tarki raddis salam alaih, dan meninggalkan menjawab salam kepada dia. Artinya kalau ada orang adzan disalami, maka sunnahnya tidak dijawab. Kenapa? Dia sedang sibuk. Orang sibuk jangan disibukkan. Al-masyghul la yushghal. Terus gimana? Jawabnya nanti selesai azan. Selesai azan kita datangi orang itu, kita katakan waalaikumsalam.
Kemudian watarkul masyi fihi, disunnahkan meninggalkan berjalan-jalan pada saat azan. Jadi kalau pas azan itu berdiri berhenti di tempat yang satu, jangan pindah-pindah. Wa ayyaqula sami, dan disunahkan bahwa mengatakan orang yang mendengar mithlama yaqulul muadzin, semisal yang diucapkan oleh muadzin wal muqim, dan yang diucapkan oleh yang qomat. Jadi menirukan azan juga disunahkan untuk menirukan qomat. Biasanya panjenengan nirukan azan tok atau azan dan qomat? Azan tok. Nah, qomat nggak pernah ditirukan. Kenapa? Kenapa? Oh, karena belum tahu. Berarti besok insya Allah setelah tahu ini, komat ditirukan apa betul? Ditirukan. Dalilnya sahih. Dalilnya apa? Sahih. Coba saya cari dalilnya. Tapi kan di sini nggak ada layarnya ya. Layarnya di depan saya saja. Nanti panjenengan mendengarkan bacaan saya. Kalimatnya saya lupa, maka saya jadikan PR dulu aja. Ya. Jadi ini untuk dalilnya saya ingat sahih dalam Jami' Shaghir, cuma kalimatnya saya lupa. Nah, jadi PR saja. Ringkasnya sunnah untuk menirukan qamat. Hadisnya sahih. Kemudian beliau mengatakan, illa kecuali fil hay'alatain. Pada kalimat hay'alatain, yaitu hayya 'ala shalah dan falah, fayaqulu, maka dia jawab, aqiba kullin, setelah masing-masingnya, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk untuk meninggalkan kemaksiatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kenapa kita ngomong seperti itu? Karena tidak mungkin kita bisa melakukan sholat ke masjid kecuali dapat pertolongan atau hidayah dari Allah. Nggak dapat hidayah, nggak akan bisa. Tapi sahih dalam kitab Mustadrak Hakim, bahwasanya hayya 'ala shalah boleh dijawab dengan hayya 'ala shalah. Jadi silakan panjenengan kadang-kadang menjawab dengan hayya 'ala shalah. Sama, nggak apa-apa. Wa yakunu dzalika arba'an, dan itu diulang 4 kali fil adzan, di dalam adzan, ba'dal hayy 'alatain, setelah dua hayy 'ala, wa illa fil taswib, kecuali pada saat mendengar taswib, fayaqulu, maka dijawab, shadaqta wa bararta, Anda jujur dan Anda baik. Tapi ucapan shadaqta wa bararta ini tidak kita temukan dalam hadis yang sahih. Sehingga kalau kita mau nirukan, lebih baik as-salatu khairu minan naum. Wa illa, dan juga kecuali fi kalimatayil iqamah, pada dua kalimatnya iqamah, yaitu qad qamatis shalah. Maka kita jawab aqamahallahu wa adamaha. Ini juga dhaif riwayat Abu Dawud, sehingga paling bagus kalau kita mendengarkan qad qamatis shalah juga kita jawab dengan qad qamatis shalah. Tapi seandainya ada yang pakai aqamahullah wa adamaha, ya juga nggak apa-apa, cuma doa saja. Kemudian wa ayyaqta'al qira'ah, disunnahkan memutus bacaan Quran lil ijabah, untuk menjawab adzan. Jadi karena adzan itu hanya sebentar, maka baca Qurannya dihentikan dulu. Kenapa? Baca Quran bisa waktu yang lain, tapi kalau menerukan adzan harus saat itu juga. Wa ayyujiba, dan hendaklah menjawab ba'dal jima'i wal khala'i, setelah jima' selesai dan setelah kakus selesai, wassalati, dan setelah salat selesai, malam yatulil fasl, selama jedanya tidak lama. Jadi kalau azan pas sedang hubungan suami istri, jangan ditirukan. Malaikatnya jadi bingung mungkin. Piye bocah iki menirukan azan zikir tapi dalam kondisi hubungan. Padahal pas hubungan kan malaikat kan pergi kan.
Nah, padahal ya ucapan yang kita ucapkan ditulis oleh para malaikat. Maka pas jima jangan ditirukan adzan. Selesai jima baru kemudian menirukan adzan. Kecuali kalau jedanya jauh. Nih, adzan selesai, kemudian masih apa namanya melakukan aktivitas itu sampai lama. Nah, habis itu kemudian selesai. Nah, ini tidak disunahkan. Waktunya sudah kelewat. Wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da. Disunnahkan salawat dan salam kepada Nabi setelah azan selesai. Jadi setelah menirukan selesai, kemudian salawat. Setelah salawat selesai, kemudian membaca thumma yaqulu, membaca doa. Kita baca bersama. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Kemudian doa akibah dan doa bebas setelah itu. Jadi sunnahnya ada 4. 1. Nirukan azan. 2. Selawat dan salam. 3. Allahumma rabbah da'wah. 4. Doa bebas. Kalau doa yang paling saya sukai, Rabbi zidni ilman wa yaqinan. Ini doanya Ibnu Mas'ud. Minta 2, ilmu sama yakin. Karena yakin adalah kunci amal. Siapa punya yakin, pasti punya amal. Enggak punya yakin, maka amalnya pasti lemah. Kemudian, wa bainahu, dan di antara azan wa bainal iqamah sampai qomat juga disunnahkan untuk doa. Jadi perbanyak doa antara azan dan qomat karena termasuk waktu yang mustajab. Wal adzan ma'al iqamah, dan adzan plus qomat afdal minal imamah, lebih utama daripada menjadi imam. Ini pendapat mazhab Syafi'i, muadzin lebih utama daripada imam. Tapi ini masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan imam lebih utama daripada muadzin. Kenapa? Karena Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai imam, bukan sebagai muadzin. Kalau muadzin lebih utama, pasti Allah jadikan Nabi sebagai muadzin. Kalau kita bingung, maka silahkan jadi muadzin dan jadi imam. Boleh enggak? Beliau mengatakan, wa yusannu, dan disunahkan al-jam'u bainahuma, menggabungkan antara azan dan imam. Jadi boleh adzan plus imam, boleh. Bahkan beliau mengatakan yusannu, sunnah. Tapi saya bingung, ini sunnah dari ini dia. Belum tahu saya. Ya mungkin maksudnya sunnah itu karena menggabungkan dua kebaikan. Tapi menurut saya, sunnah itu yang paling bagus adalah sesuai Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah pernah menghasung kamu adzano dan ngimamono? Enggak kan? Dan Rasulullah enggak pernah adzan, tapi beliau imam. Dan beliau tidak nyuruh Bilal untuk imam, tapi nyuruh Abu Bakar untuk imam. Nah, maka menurut saya, akal saya yang masih apa namanya tidak pinter ini menganggap bahwa lebih bagus azan saja atau imam saja. Jadi bukan disunahkan. Tapi kalau beliau mengatakan disunahkan, nah mungkin yang dimaksud beliau adalah karena ini dua-dua kebaikan digabungkan. Baik plus baik, jadi tambah baik. Tapi sayangnya tadi ya, Rasulullah tidak pernah apa? Melakukan hal itu gitu. Tapi bolehnya boleh, silahkan. Kalau pas misalnya tidak ada yang azan, padahal antum imam boleh. Wa syartul muqim, dan syaratnya qomat adalah al-Islam, harus beragama Islam. Berarti kalau orang kafir qomat tidak sah. Yang kedua wat tamyiz, dan harus mumayyiz usia 7 tahun. Kalau perempuan sah tidak qomat? Sah, karena syaratnya qomat tidak sama dengan adzan. Adzan tadi syaratnya 3, qomat syaratnya cuma 2. Wa yustahabbu, dan disunahkan antakunal iqamah, bahwasanya qomat itu fi ghairi maudhi'il adzan, tidak di tempat Anda adzan. Nah, ini sering dilanggar ini. Adzannya pakai mic, qomatnya juga pakai mic. Mic-nya ditempel di tembok masjid. Nah, berarti adzan dan qomatnya di tempat yang sama. Mestinya sunnahnya itu qomatnya di lain tempat azan, geser. Ya. Sehingga kalau tadi azannya pakai mic, maka qomatnya tidak usah pakai mic, nggak usah pakai mic. Wa bisautin akhfad, dan dengan suara yang lebih ringan minal adzan, daripada adzan. Kenapa? Karena untuk memberitahu orang-orang yang sudah datang. Wal iltifat fil hay'alah, juga noleh pada saat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, meskipun qomat. Fa'in adzana jama'ah, kalau ada jamaah yang adzan, fayuqimur ratib,
lalu mengqamati yang ratib, tsummal awal, kemudian yang awal, tsumma yuqra, kemudian diundi. Jadi maksudnya gini, kalau muadzin itu ternyata banyak orang. Muadzinnya misalnya di masjid itu ada 5 orang. Nah, maka siapa yang qamat? Yang qamat adalah fayuqimur ratib. Yang qamat adalah yang muadzin ratib. Muadzin ratib itu muadzin yang ditetapkan sebagai muadzin asal. Ada 5 muadzin tapi yang asal 1 orang. Nah, ini berarti yang ratib. Seperti imam ya, ada imam rawatib, itu imam yang asal. Nah, maka imam yang asal itu yang lebih berhak. Nah, muadzin yang rawatib juga yang lebih berhak. Tsummal awal tsumma yaqra. Kemudian yang siapa yang paling pertama azan, kemudian diundi. Jadi kalau ada 5 orang muadzin, satunya rawatib, satunya kadang-kadang azan, maka yang dimenangkan yang rawatib untuk qomat. Kalau semuanya sama, ini muadzinnya 5, tapi jadwal azannya sama. Atau muadzinnya 7 misalnya, jadwal azannya sama. Karena 1 pekan ada 7 hari, muadzinnya 7 orang. Nah, berarti yang paling berhak untuk qomat siapa? Yang tadi azan pertama tadi siapa? Kemudian setelah itu diundi. Kalau ada apa? Rebutan qomat, maka diundi. Kemudian, wal iqamah dan qomat itu binadharil imami, dengan perhatian dari imam. Maksudnya, yang menyuruh adalah imam. Atau terjemah yang lebih bagus, binadharil imam, dengan menunggu imam. Jadi qomat jangan dikumandangkan kecuali kalau imam sudah kasih aba-aba. Kalau kalian lihat saya keluar, maka silahkan qomat. Nah, berarti pas beliau keluar, kita qomat. Kalau beliau ngasih aba-aba, jangan qomat dulu. Kenapa? Ini masih ada tamu, ini saya mau selesaikan dulu. Setelah selesai nanti akan saya ke masjid. Nah, maka kita nunggu, sabar. Wal adzan, adapun adzan itu binadharil muadzin, dengan perhatian dari si muadzin. Artinya yang lebih berhak adalah muadzin. Menunggu si muadzin. Jangan kita ngatur muadzin. Muadzinnya yang lebih berhak. Jadi untuk qomat yang paling berhak siapa? Imam. Untuk adzan yang paling berhak adalah muadzin. Karena dia yang lebih tahu waktunya. Dia selalu perhatian kapan waktunya. Adapun kita yang tidak pernah adzan, maka kita tidak pernah perhatian terhadap waktu tersebut. Inilah secara ringkas yang dapat kita pelajari. Ternyata sudah 58 menit, sudah 1 jam. Karena panjangnya permasalahan ini, sehingga agak saya cepatkan. Insya Allah berikutnya tentang sifat salat. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.